Surat kelima, Broken Heart. Dear Pak Jaya Suprana yang baik. Penjara adalah dunia keras. Ada pembunuh, pemadat, perampok, dan semua jenis pelanggar hukum lain. Lengkap, semuanya orang stres. Mayoritas punya problem serupa, broken heart. Di sini, dosa dicuci. Hati diremas-remas, ngilu rasanya. Tak jarang, darah harus tumpah. Siapa tabah, ia bakal jadi santo. Yang gagal akan semakin hancur. Oki Inka Haryadi, ade-adean paling baik di penjara Salemba. Seorang renegade, ia memimpin 12 orang tahanan menjebol teralis penjara Polsek Cempaka Putih. Kabur, buron, ini pelarian terbesar kedua di Indonesia. Aksi legendaris ini dibantu Risti Nurlianti, istri Oki. Sebagai runner-up, dia tidak bisa masuk muri, di samping bukan tindakan terpuji tentunya. Pasangan Oki Risti diburu detasemen khusus anti-teror. Mereka ditangkap di Solo jam 11 malam. Ada bantuan dukun yang mengarahkan di mana posisi kita, kata Oki. Oki dioper ke penjara Salemba, langsung disambut pasukan tempur dan ster. Ia masuk sel isolasi khusus. Sementara itu, Risti ditahan di rutan Pondok Bambu. Ia melahirkan di sana. Oki Risti adalah partner in crime, Bonnie dan Clyde versi Indonesia. Tapi itu dulu, saat tahun 2012. Oki masuk penjara lagi pada tahun 2014. Kasusnya mencuri mobil, demi membahagiakan Risti. Sebelumnya, Oki sudah bekerja normal sebagai teknisi CCTV. Namun, gajinya kecil. Risti mulai gerah. Oki ambil jalan pintas, sikat roda 4 lagi. Sejarah berulang, mencuri menjadi modus operandi. Kurang dari setahun, Oki sudah mampu membeli mobil Xenia. Untuk Risti, katanya, malam itu, Oki cerita istrinya selingkuh. Alas, ini yang bikin dada remuk. Sejak itu, gelap selalu selubungi air muka Oki, miserabile visu. Ia marah, geram, dendam kepada Risti. Emosinya berfluktuasi, naik turun gak karuan dan semrawut. Oki kirim SMS ke Risti, isinya puisi panjang. Lalu, SMS kedua bertanya, apakah kau ingat kenangan manis kita? Petik 2. SMS balasan Risti, biasa aja tuh. Oki semakin galau. Stres memicu badannya mengeluarkan neurochemicals. Hormon kortisol penuhi aliran darahnya. Mekanisme biologis siap melakukan aksi to fight or flee. Namun, ia dikerangkeng dalam penjara. Tak bisa bertindak. Itu membuat stres semakin akut. Bila sakit hati ini berlangsung lebih lama, ia bisa berubah menjadi stres kronis. Oki butuh pelampiasan. Awi, seorang napi kodoks, jadi korban, dilempari puntung rokok, kena mata. Sebelum Oki membabi buta, si napi ngibrit lapor petugas. Oki dicomot, masuk sel tikus, diisolasi. Cak Lalan, brengos arek sekaligus paman Oki, agak kesal. Dia membiarkan Oki di karantina, tak diurus. Buat pelajaran karena Oki melakukan gerakan di luar instruksi. Insubordinasi, onrekatmatik, main gulung, main embat. Awi adalah napi penghutang sabu-sabu. Punya banyak hutang di banyak warung. Termasuk kepada sindikat Cak Lalan. Oki termasuk komandan penggebuk sekaligus penagih hutangnya. BNN istilahnya. Artinya, badan nagi-nagi. Karena sudah beberapa kali meleset bayar hutang, Awi mesti dikerasin. Aku mencatat sudah 2 kali dia digebuk. Mukanya sempat ditendang Oki, keras sekali. Tapi, tetap saja tidak bayar. Ini membuat tim BNN kesal. Eskalasi kekerasannya mesti naik. Namun, Cak Lalan melarang. Stres Oki sudah diambang batas toleransi. Ia jadi wild, ultimate stand up motherfucker.
Penjara bukan tempat yang nyaman untuk patah hati. It's simply not. Patah hati di penjara berarti sakitnya berkali-kali lipat. Di Blok J penjara Salemba ada Papi Teddy. Usianya sudah 55 tahun. Badannya mungil. Dia jebolan penjara Tangerang Lama, penjaranya si Pitung. Selain berbisnis sabu-sabu, ia bos konveksi. Dia punya meja khusus di ruang besukan. Di sana aku kenal dia dan menjadi akrab. Karena kesibukan dan masalah, aku dikurung di dalam sel tikus selama 3 minggu, membuat dia dan aku tidak pernah bertemu selama 3 bulan. Sekalipun kami hidup di dalam kompleks penjara yang sama. Tiba-tiba badan Papi Teddy jadi kurus. Ia tampak sangat tua, sakit, dan tidak bahagia. Berbeda dengan Papi Teddy yang kukenal 3 bulan sebelumnya. Aku kaget. Ia mengalami dramatic aging process. Kulitnya kendur, sinar sehat dan kepercayaan diri lenyap. Kami segera akrab kembali. Dia percaya aku. Dia cerita soal perselingkuhan istrinya. Di luar nalar dan logika, si istri telah berselingkuh selama 30 tahun. Papi Teddy mengenal pria simpanan istrinya, bahkan ia pernah membantu pria laknat itu. Skandal lendir ini baru tersingkap 3 bulan lalu. Papi Teddy sulit menerima kenyataan pahit ini. Kesehatannya langsung drop. Sejak itu darahnya mengental digenangi kortisol, hormon stres. Pikiran dipenuhi amarah dan itikat balas dendam. Ia semakin stres ketika tembok penjara membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak berkutik. Ia hanya bisa sakit, sakit, dan sakit. This is insane. Perempuan adalah makhluk dikdaya. Mereka bisa membuat lelaki hancur. They call kill you softly, don't mess with them. Setelah dikurung selama 2 bulan di dalam sel tikus, Oki akhirnya dibebaskan. Ia kembali menjadi komandan tim BNN Caklalan. Oki naik pangkat. Dia diberi kepercayaan urus pembukuan. Entah bagaimana ia mengatur frustasi di sel tikus. Namun, saat ia bebas berkeliaran lagi, masalah skandal istrinya sudah beres. Mereka berpisah. Tinggal tunggu tanda tangan Oki. Jelas Oki masih dalam kondisi berkabung, sekalipun sudah lebih kalem. Kesibukan membantu sedikit melupakan dendam kesumat. Namun, ada kalanya ia menerawang, menelan kegetiran itu seorang diri. Di penjara, tidak ada seorang narapidana manapun yang peduli dengan problem narapidana lain. Apologetiknya, semua orang sudah memikul beban berat di pundak masing-masing. Jadi, uruslah dirimu sendiri. Ini adalah moto utama kehidupan penjara. Aku tahu Oki tidak hanya patah hati. Ia juga sakit hati. Ia tidak pernah kembali normal seperti sedia kala. Sekitar seminggu sebelum aku dioper ke penjara Gunung Sindur, dunia Kang O penjara Salemba digegerkan oleh kabar penggerebekan. Nama Oki masuk daftar tangkapan. Aku kaget. Semua orang, termasuk Caklalan, baru tahu bila Oki berdagang sabu-sabu kecil-kecilan. Rupanya Oki putar haluan, entah apa alasannya. Menurutku, ia hanya belum berpikir jernih saja. Ia seorang kleptomania, pencuri mobil. Bukan pedagang. Nahas, ia diembet si pembeli yang tertangkap basah sedang nyabu di kamar sel. Sebagai pengedar sabu-sabu, Oki menghadapi jerat pasal 114 UU nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukumnya minimal 5 tahun penjara, tanpa kemungkinan memperoleh pembebasan bersyarat. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutan kisah petualangan Oki, ade-adean frustasiku itu. Hukuman awal belum selesai, justru bertambah. Karena kasus baru, ia akan mendekam di penjara selama 7 tahun, minimal. Dan itu semua bersumber pada skandal perselingkuhan Risti, mantan istrinya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat manusia adalah masyarakat yang sakit. Salah satu kekeliruan persepsi fatal masyarakat ini adalah meremehkan masalah patah hati, putus cinta atau broken heart. Sinonim kata sakit hati sama sekali bukan sebuah metafora. Sindrom patah hati benar-benar membahayakan kesehatan seseorang. Seorang penderita patah hati mengalami penurunan fungsi jantung. Tiba-tiba saja ia memiliki gejala serupa seperti penderita kardiovaskular. Selain jantungnya melemah, ia menjadi rentan diserang insomnia. Overdosis kortisol merusak stabilitas gelombang delta otak. Ini membuat suasana tidur jadi tidak nyaman. Dampak paling mengerikan dari sindrom patah hati ini adalah kematian klinis akibat penurunan atau disfungsi imune sistem tubuh si penderita patah hati. Riset Universitas Michigan tahun 2011 menemukan fakta bahwa putus cinta menghasilkan rasa sakit yang serupa dengan sengatan rasa sakit yang ditimbulkan luka fisik. Studi ini menemukan rasa sakit akibat luka fisik dan perasaan ditolak atau putus cinta sama-sama mengaktifasi area otak yang sama. Psikolog sosial Ethan Kross, salah seorang anggota tim riset, menyatakan, "These results give new meaning to the idea that social rejection hurts." Sekalipun proses neurologi patah hati masih misteri, ada dugaan keterkaitan area anterior singulat korteks dari otak yang bertanggung jawab dalam memicu sensasi rasa sakit, rasa mual, dan ketegangan otot dada. Riset ini mengonfirmasi solusi klise bahwa hanya waktu dan pasangan baru adalah antidot dari patah hati. Bukan narkoba atau objek pelarian lain bisa menyelesaikan sindrom putus cinta. Berhati-hatilah dengan cinta. Semoga Anda terhindar dari patah hati. 'Cause it hurts a lot. Bila Anda terlanjur patah hati, ingat pesan dari Bung Dede Utomo, aktivis senior Surabaya, senangkan diri Bung, yakinkan diri Bung orang berharga. Petik 2. Surat ke-6, Penjara Sindur. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, aku dioper ke penjara Sindur bersama sekitar 50-an orang narapidana. Diborgol pakai rantai berkarat. Bunyinya bergemericik. Tiap utas rantai punya 5 gelang borgol. Kami tidak diberi makan sejak siang. Beberapa narapidana muda menelan pil tramadol, supaya rileks, over PD, berani perang, dan tak gentar hadapi segala macam pesta penyambutan dari narapidana tuan rumah. 2 bas tahanan berwarna hitam dan reyot berangkat setelah ba'da isya. Tidak ada satupun dari kami yang tahu kemana kami akan dikirim. Beberapa orang main tebak-tebakan. Biasanya, penerbangan malam merupakan tanda-tanda operan luar kota. Sekitar jam 10 malam, rombongan tiba di rutan Gunung Sindur. Sepi, gelap, sesunyi area kuburan. Kami dibawa ke aula lantai 2. Didata oleh seorang perwira berbadan pendek, bermuka bulat dan berperut buncit. Dia bawa pistol kecil di pinggang. Barang bawaan diperiksa. Alat mandi, pena, buku gambar, dan sandalku disita. Satu persatu, kami dibotaki. Aku ditawari turun blok oleh foreman blok Bravo bernama Yosi. Biayanya, 3 juta rupiah. Pihak rutan juga menolak beri kami makan. Jadi malam itu, kami tidur dengan perut kosong. Minum tidak sulit, air keran dikucurkan, buat mandi dan minum. 2 jam setelah tiba di rutan Sindur, kami digiring jalan bebek menuju sel Mapenaling. Lewati lapangan bola kecil. Tanahnya masih basah akibat diguyur hujan sore tadi. Ada 4 blok kecil di penjara ini. Blok Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Blok Alpha adalah blok kriminal, akhirnya dikosongkan karena para kriminal dipindah ke blok Delta. Bravo dan Charlie untuk narapidana narkotika. Penjara Sindur adalah penjara baru.
Belum 2 tahun usianya saat aku dioper ke sana. Di seberang rutan, ada lapas Gunung Sindur. Namun, rutan Sindur tidak berfungsi sebagai rutan. Disebabkan lokasi pengadilan negeri Bogor sangat jauh dari rutan. Jadi, keberadaan rutan di situ tidak efektif. Tak heran, dari 500-an orang warga penjara, tak ada satupun berpredikat tahanan, semuanya narapidana. Ada 4 perahu di sana, Paledang, Pondok Rajek, Cipinang, dan Salemba. Narapidana dari Rajek merasa sebagai tuan rumah. Pemimpinnya Yosi dan Gembul. Narapidana dari Cipinang dan Salemba melepas identitas penjara asal. Mereka menyatu di bawah bendera Jakarta, biasa disebut DKI. Mayoritas penjara luar kota bersikap antagonis terhadap narapidana DKI. Ini dirasakan sebagai tantangan bersama. Otomatis, narapidana Salemba dan Cipinang melepaskan bendera primordial suku seperti waktu mereka masih ditahan di rutan Salemba dan Cipinang. Di Sindur, tidak ada lagi bendera ARE, PLG, Ambon, Lampung, dan sebagainya. Hanya ada satu bendera, DKI. Bendera DKI cukup solid. Kami menolak klaim anak-anak Rajek sebagai tuan rumah. Bagi kami, mereka pun pendatang. Jumlah narapidana DKI sedikit lebih banyak. Namun, hampir semua perwira sipir berasal dari penjara Pondok Rajek. Mereka, dibantu narapidana Rajek, menerapkan sistem dan warna Rajek. Itu tampak dari pemberian nama blok. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, itu khas Rajek. Salemba memakai alfabet A, B, C, D, dan seterusnya. Nama sungai seperti Amazon dan Barito digunakan di rutan Cipinang. Semua formen blok pun berasal dari Rajek. Sebulan sebelum aku mendarat, anak-anak DKI sempat serbu blok Bravo, markas Komando Rajek. Sel kamar Yosi dan Gembul ada di sana. Gempuran dihentikan Bokapsur. Pertumpahan darah dapat dihindarkan. Bokapsur adalah preman tua, raja rampok dari Priok, jebolan NK. Dia menolak diangkat sebagai kepala suku DKI. Namun, dalam praktiknya, dia dituakan, lebih dihormati dari formen. Sel kamarnya, C25, selalu didatangi tamu setiap hari. Semua masalah diselesaikan di situ. Aku salah seorang warga kamar C25 itu. Lapak tidurku berdekatan dengan lapak Bokapsur. Sel C25 adalah kamar istimewa. Selain pasokan air paling deras dan kepemilikan ponsel paling banyak, sel ini tidak dikunci saat jam siang, antara jam 12 sampai jam 14. Disebut keong emas, pura-pura ditutup, tapi tidak dikunci. Kami bisa berkeliaran di saat semua sel dikunci. Sebabnya, ya, karena ada Bokapsur. Seorang BNN Salemba bernama Ari bilang, ini penjara pahit, mati kita di sini. Dia senang begitu lihat aku ada di Sindur. Ari tidak bisa lagi jadi BNN. Karutan Risman tidak bisa diajak kerja sama. Ponsel dilarang. Bikin sulit cari duit. Sabu-sabu dikuasai secara legal oleh kelompok Yosi, tanpa sepengetahuan Karutan. Menurut gosipnya, jajaran KPR dan Paste diam-diam berkomplot dengan mereka memasukkan narkoba. Pil tramadol sering ditemukan beredar. Ini jelas penjara kere. Tak ada bos dan pemain besar. Saking miskinnya ini penjara, Binsar terpaksa jualan es mambo. Padahal di Cipinang, nama Binsar ngetop sebagai bos warung putau. Di sana, dia punya 10 orang korf. Binsar masuk Celtic dan dioper ke lapas Karawang setelah ditangkap jualan ganja kering bersama Entong, komandan pasukan tempe di dapur. Seorang instruktur pembuatan tempe dari luar penjara memasukkan ganja. Binsar dan Entong menjadi kaki tangannya. Selain Kismin,
Tempat ini juga penjara absurd. Karutan berpangkat 1 bunga melati. Bandingkan dengan Kalapas Karawang yang berpangkat 3 melati. Kenaikan pangkat atau golongan terjadi setiap 4 tahun. Selain itu, Kepala Pengamanan Rutan di Jabat Perwira berpangkat Balok 1 emas. Di LP Karawang, Balok 1 emas masuk golongan anak bawang. Staf KPLP dan Kamtib saja sudah 2 balok emas. Ada banyak perwira senior di Sindur, tetapi secara kepangkatan dan kekuasaan di bawah KPR. Ini memicu ketegangan di antara petugas. Karena tidak ada bos atau pemain besar, mayoritas perwira dan sipir mencari kafling-kafling bisnis uang receh. Misalnya, wartel dan kantin dikuasai KPR, bersaing dengan nasi goreng yang diolah perwira kepala dapur. Petugas kepala dapur mewajibkan semua kamar langganan air panas. Yurannya Rp20.000 per minggu, di luar harga termos yang harus dibeli di awal berlangganan. Narapidana juga bisa pesan menu makanan khusus dengan biaya Rp150.000 per minggu. Ini jatah petugas dapur. Semua divisi punya lahan bisnis sendiri. Petugas besukan memberlakukan sejumlah biaya kepada napi yang dibesuk, di samping menyewakan toilet untuk arena esek-esek. Kepala Bimkercum pengayom kegiatan gereja mengendalikan perdagangan es mambo dan rentenir. Pihak registrasi memeras narapidana yang mengurus PB dan remisi. Sejumlah paste membuka jasa transferan. Potongannya 10%. Seiring dengan bisnis rentenir berbunga 25%. Mereka mempekerjakan napi dalam bisnis finansial ini. Sumber pendapatan perwira setingkat kepala seksi juga berasal dari pungutan liar. Narapidana harus membayar sejumlah dana bila ingin menjadi tamping. Harga jadi pekerja Bimker minimal Rp2 juta. Dapur sedikit lebih rendah, bisa masuk dengan budget Rp1,5 juta. Paling mahal adalah posisi tamping KPR, Rp5 juta. Sementara itu, posisi paling murah adalah pengurus blok, tukang pegang kunci, kebersihan, tamping air, dan biaya pengurusan. Harganya sekitar Rp1 juta saja. Banyak petugas juga bisa dimintai bantuan membelikan ponsel. Syaratnya, si napi mesti tutup mulut bila ponsel itu kena sidak. Biasanya, si napi akan menunjuk hidung narapidana yang telah dioper dari rutan Sindur ke penjara lain sebagai sumber ponsel tersebut diperoleh. Semua paste berpangkat Balok 1 Silver. Ini pangkat terendah dalam struktur kepegawaian penjara. Artinya juga, mereka bukan lulusan AKIP, Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Mereka lulusan SMU. Ada beberapa orang sedang menempuh pendidikan universitas. Bila lulus, pangkat mereka akan disesuaikan. Sebagai penjara baru, fasilitas rutan pun sangat minim. Tidak ada tenaga medis, apalagi dokter. Saat aku dikarantina di Selma Penaling, ada satu narapidana muntah darah di tengah malam. Petugas tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah malam, tidak tahu di mana letak penyimpanan obat dan tak ada tenaga medis. Sepanjang Maret tahun 2015, aku mencatat ada 4 orang narapidana meninggal. 2 orang di antaranya kena angin duduk. Fasilitas pertama yang aku datangi setelah mendarat di Salemba dan LP Karawang adalah perpustakaan. Di Sindur, tidak ada ruang sisa yang bisa dijadikan perpustakaan. Akhirnya, kelenteng aku jadikan perpustakaan. Aku minta donasi buku dari beberapa orang kawan. Gerakan ini lantas diikuti pengurus masjid. Pihak rutan tidak merasa perlu memiliki sebuah perpustakaan. Banyak narapidana mengejek penjara Sindur dengan sebutan sok ketat. Narapidana harus menggunakan kaos penjara, disebut kaos dis, bila hendak keluar blok. Tidak boleh mengenakan pakaian bebas.
Perkakas dari kayu dan logam dilarang ada dalam sel kamar. Alasannya bisa digunakan sebagai senjata. Jadi, asbak dan loker baju dibuat dari kertas koran dan kardus. Blok elit Bravo memiliki sebuah televisi. Blok Charlie tak mau kalah. Semua napi patungan beli satu televisi. Diletakkan di atas gerbang dalam blok. Saban pagi sampai sore, sejumlah besar napi nonton bareng. Kadang mereka sewa DVD player dari petugas. Aku tidak pernah bergabung dengan mereka. Satu kali pun tidak pernah. Bukan penjara namanya kalau tak edan. Salah satu keedanan rutan Sindur adalah Karutan memberlakukan biaya sewa lapangan futsal sebesar Rp50.000. Dinyatakan secara terbuka via mikrofon. Alasannya, dana itu untuk maintenance dan perawatan rumput. Sekalipun nyata-nyatanya rakus, beberapa petugas agaknya mampu merasakan kebutuhan narapidana akan hiburan. Saban hari Sabtu, mereka suplai instruktur senam perempuan. Mayoritas napi ngiler melihat instruktur berpakaian ketat. Bukan itu saja perhatian petugas. Setelah senam dan apel siang, penjara dihibur dengan 2 penyanyi dangdut. Petugas Harry diberi tugas handle urusan ini. Dia suka sekali, selalu bersemangat dan girang. Dia ikut joget di lapangan dan nyawer. Gosipnya, dia punya 2 orang istri. Setiap minggu, secara bergiliran, satu blok mesti patungan untuk bayar instruktur senam dan sewa organ tunggal. Besarnya Rp500.000. Tak begitu berat sih, manakala setiap blok memiliki anggota sekitar 150-an narapidana. Surat ke-7, ponsel. Dirpak Jaya Suprana yang baik, di penjara, ponsel diharamkan, ditulis sederet dengan senjata tajam, narkoba, dan ajaran sesat. Memiliki HP bisa berimplikasi fatal, masuk sel tikus, remisi hilang, dan gagal urus PB, pembebasan bersyarat. Ini peraturan resmi penjara. Gara-gara sidak ponsel, aku babak belur dihajar 8 orang dan diisolasi dalam sel tikus selama sebulan. Kehidupan tanpa ponsel berarti kembali ke zaman batu, sebuah era ketika segerombolan Cro-Magnon, dengan litik reduction weaponry perkakas batu, membantai seekor mamut. Tanpa ponsel, penjara jadi semakin menjemukan. Contohnya, penjara Gunung Sindur. Di sana, pagi sore, simpul-simpul ngobrol bermunculan satu persatu. Di tangga, depan kantin, halaman blok, dekat pos jaga, samping gereja, sekitar wartel. Tampak bagai cendawan di atas kayu mati. Ya, cuma itu aktivitas narapidana di sana. Ngobrol ngalor ngidul, netan ngulon, sambil jongkok. Tidak kelihatan ada narapidana asyik sendirian, main ponsel sambil browsing internet. Di sana itu, ponsel bisa bikin hati ketar-ketir. Narapidana bernama Cipe menyelipkan ponsel di balik karet celana dalam, di bawah puser, bila hendak keluar blok. Cipe adalah satu di antara 9 orang pemilik telepon genggam dari total 32 orang penghuni sel C25, sel kamarku. Mayoritas napi memilih safety rod, enggan ketahuan punya ponsel. Ada seorang narapidana nahas dari blok elit Bravo, ponsel melorot dari kantong celananya yang robek. Jatuh ke ubin semen. Saat itu, ia sedang berjalan di koridor, menuju blok Delta. Sipir Soim melihat kecelakaan itu. Si narapidana jadi salah tingkah. Gelagapan. 3 detik kemudian, Soim bergerak dan menyergap. Si narapidana jadi apes, digulung sipir di koridor antar blok. Ia jadi bahan tertawaan selama 2 hari. Jelas sekali, para policy maker dan field executor penjara Sindur tidak menghargai sebuah miracle of science and technology. Padahal, ponsel merupakan piranti elektronik idaman para ahli telekomunikasi radio,
dan peradaban manusia tentunya, selama 1 abad terakhir. Minimal sejak tahun 1917, saat Eric Tigerstedt mematenkan sebuah alat yang dikatakan pocket-size folding telephone with a very thin carbon microphone. Pada tahun 1940-an, telepon nirkabel masih merupakan science fiction. Penulis Robert Heinlein memulai fantasi alat komunikasi tanpa kabel dalam novel Space Cadet. 1 dekade kemudian, seorang futuris bernama Arthur C. Clarke mulai meramalkan penggunaan telepon seluler. Menurutnya, ponsel dan GPS, Global Positioning System akan mulai digunakan sekitar tahun 1980-an. Prototipe ponsel mulai diperkenalkan pada tahun 1973, saat John F. Mitchell dan Martin Cooper dari Motorola mendemonstrasikan kinerja telepon genggam nirkabel seberat 2 kg. Namun, telepon seluler pertama, Dynatak 8000X, baru dikomersialkan pada tahun 1983. Sejak saat itu, sampai tahun 2014, registrasi penggunaan ponsel mencapai angka 7 miliar. Jangkauannya mencapai 100% populasi global, menembus semua area di muka bumi. Kecuali di area penjara Gunung Sindur dan penjara-penjara sejenisnya. Di Salemba, hampir semua napi punya telepon genggam. Nyaris semua varian ponsel ada di sana. Mulai dari HP jangkrik seharga Rp50.000 sampai Samsung S4 dan BlackBerry. Sayangnya, karya Steve Jobs, iPhone 4, tak pernah aku lihat beredar di sana. Maraknya ponsel membuka peluang bisnis. Beberapa narapidana menerima jasa penggadaian. Bunganya 20%. Ponsel bisa selalu dipakai sebagai alat barter crystal meth. Atau jadi jaminan bila si jangki belum punya cash. Nilai ekonomis macam ini memicu pencurian jadi marak. Ada saja napi nekat, sekalipun sanksi mencuri sangat berat di dalam penjara. Aku mengalami 2 kali kehilangan ponsel. Pertama, smartphone-ku, kedua Samsung murahan yang raib dicuri entah siapa saat aku tidur. Sebebas-bebasnya ponsel, tetap saja bila ada sidak dari kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, semua narapidana akan panik. Kadang, sidak itu bersifat mendadak. Memang, seringkali sidak itu bocor atau bisa dihandle oleh petugas rutan. Bila ada situasi darurat sidak, mayoritas napi jelas penghuni kamar akan mengumpulkan ponsel dan diserahkan kepada formene masing-masing. Seorang foreman punya mekanisme penyelamatan tersendiri. Ini salah satu tanggung jawabnya. That's why dia dipilih sebagai foreman. Salemba sebagai lingkungan bebas ponsel tidak memaksa narapidana dan tahanan menciptakan sandi-sandi. Di penjara Sindur, ponsel disebut botol dan tempe untuk baterainya. Ini salah satu contoh keunikan penjara Sindur dibanding penjara elit model Salemba. Bila di Salemba ada beragam jenis ponsel, tidak demikian adanya di penjara Sindur. Di sana itu, varian ponsel berkisar antara Samsung, Nokia, dan HP China. Harganya meroket, akibat adanya disiplin pelarangan ponsel. Jadi, nilai risiko mempengaruhi harga pasar. Ponsel second made in China seperti Nexian, Advan, paling murah seharga Rp300.000. This is the bottom price. Tidak ada ponsel lebih murah dari harga Rp300.000. Harga rata-rata Nokia dan Samsung FM second berada di kisaran Rp400.000. Baik di Salemba dan Gunung Sindur, Samsung dan Nokia adalah merek paling digemari. Di Sindur, hanya 1-2 narapidana yang menggunakan BlackBerry. Animo pasar di luar dan di dalam penjara nyaris tidak berbeda, bukan? Pada tahun 2012,
Samsung berhasil menjual 93,5 juta unit atau menguasai 25,4% pasar ponsel dunia. Menurut Biro Riset Strategi Analitik, angka ini menempatkan Samsung jadi penguasa baru, melampaui raja pasar ponsel sejak tahun 1998, Nokia. Sejak itu, Nokia semakin tidak diminati pasar. Standard & Poor's memberi label jang kepada smartphone Lumia. Atas kesuksesan penjualan tersebut, Samsung memperoleh laba 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, 41,3 triliun rupiah, naik 81% dibanding kuartal 1 tahun 2011. Berikut ini 10 vendor ponsel teratas tahun 2014, Samsung 20,6%, Nokia 9,5%, Apple Inc 8,4%, LG 4,2%, Huawei 3,6%, TCL Communication 3,5%, Xiaomi 3,5%, Lenovo 3,3%, ZTE 3%, dan Micromax 2,2%. Entah kemana pemain old school macam Sony, Motorola, Siemens, Panasonic, Philips atau Sanyo. Karena tiada foreman dengan akses khusus, narapidana Gunung Sindur mesti memeras otak, mencari cara untuk menyembunyikan ponsel. Kloset duduk dibongkar dan disulap jadi bunker. Asbak dan lemari dari pilihan kertas koran selalu punya rongga rahasia. Semua usaha ini sia-sia. Sipir tidak bodoh. Penyelamatan terbaik adalah bekerja sama dengan oknum petugas. Gara-gara ponsel dilarang, proses recas baterai jadi berisiko dan mahal. Demi uang, tetap saja ada beberapa narapidana nekat membuka jasa mengisi ulang baterai. Sekali isi ulang, konsumen mesti bayar Rp5.000. Tak jarang terjadi kegagalan pengisian disebabkan recas menggunakan kabel telanjang, direkatkan begitu saja dengan karet gelang pada kutub positif-negatif baterai. Di penjara Salemba, setiap kamar sel dan lorong ada stop kontak listrik. Jadi, tidak ada masalah recas. Salah satu cara memasukkan ponsel ke dalam penjara via besukan, berkolaborasi dengan sipir atau tamping. Bisa juga menitip beli kepada petugas tertentu. Ada gentleman agreement bila minta tolong kepada sipir. Bila tertangkap, si napi tidak boleh membocorkan sumber ponsel tersebut diperoleh. Harus kayu mati, istilahnya. Ponsel menjadi gadget multifungsi di tangan penghuni penjara. Ada narapidana aktif meminta pulsa kepada teman dan keluarga. Lalu, dijual kembali. Pasaran harga pulsa Rp100.000 dilepas dengan harga Rp80.000. Ada pula narapidana yang menggunakan ponsel Android untuk cari pacar, via medsos seperti Facebook. Di antara mereka bahkan sanggup punya beberapa orang pacar. Motorola sempat merilis hasil studi bahwa 1 dari 10 pengguna telepon seluler memiliki nomor rahasia sebagai nomor khusus aktivitas ekstramarital alias selingkuh atau kegiatan bisnis ilegal. Kegiatan bisnis ilegal, khususnya narkoba, menjadi alasan utama pelarangan peredaran ponsel di penjara. Pemerintah tidak mampu mengantisipasi apalagi menghentikan praktik pengendalian bisnis obat bius dari dalam penjara via ponsel. Maka, kebijakan berantas tuntas diterapkan, pelarangan total. Semua narapidana, termasuk napi kere, kena imbasnya. Ibarat menggunakan granat untuk membunuh seekor tikus pembawa virus bubonic plague. Akibatnya, semua narapidana kesulitan mendengar suara anak balitanya. Komunikasi dengan keluarga dan kerabat terputus. Istri jadi kesepian, akhirnya selingkuh. Ini salah satu dampak derivatif dari kebijakan pelarangan ponsel. Apologetiknya, pihak keamanan penjara di Indonesia tidak memiliki teknologi canggih untuk menangkal berbagai praktik ilegal dengan menggunakan ponsel. Mereka bukan aparatus intelijen Amerika dan Inggris,
punya piranti remote control system untuk menyadap pembicaraan dengan mengaktifkan mikrofon ponsel milik target dari jarak jauh. Surat ke-8, Sel Tikus Kedua. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, Kamis, tanggal 17 April tahun 2015, tengah malam seorang tamping, tahanan pendamping, mengeluarkan aku dari sel isolasi nomor 2. Aku dibawa naik ke lantai 2 ruang kerja Kepala Pengamanan Rutan. Aku dimasukkan ke salah satu ruangan kosong. Ada kabel kepang, balok, rotan, seember ponsel dan charger sitaan. Ini ruang interogasi dan penyiksaan. Lampu dimatikan. Pintu dikunci dari luar. Aku dibiarkan sendiri. Aku tahu aku akan digulung. Sambil duduk bersila, aku bermeditasi. Mengatur napas, siapkan mental. Saat itu, sudah 2 hari aku dikarantina setelah tertangkap sidak ponsel. Bersamaku ada 5 orang narapidana sekamar yang ikut ditangkap. Kamar selku diobrak-abrik. Ditemukan 6 unit ponsel. Ini tangkapan terbesar sepanjang sejarah sidak internal Rutan Gunung Sindur. HP ku paling jadul, Nokia RM769. Ada 9 unit ponsel di selku, rata-rata touchscreen. Aku dimasukkan ke sel tikus nomor 2. Ini sel Max Security. Sama persis dengan ketika aku diisolasi di sel nomor 12 di Rutan Salemba. Sel T lain punya kelonggaran. Bisa dikirimi alat mandi, rokok, makanan, bahkan ponsel. Ada instruksi khusus terhadapku. Dwi, pembawa makanan, selalu tegang saat hantar makanan buatku. Di sel nomor 2, sudah ada Glory dan Jung Hendra. Jung adalah penjual makanan untuk Roger dan Warta di Rutan Cipinang. Menurutnya, Roger tidak bisa pakai putau di Cipinang. Sejumlah tampung klinik mengawasi gerak-gerik Roger. Mungkin ini pesanan khusus pihak keluarga Roger. Setelah 10 menit dibiarkan sendiri di dalam ruang gelap itu, pintu dibuka. Tamping Aziz dan Michael Begok masuk. Si Begok adalah napi dengan kasus senpi ilegal. Barbuknya pistol semobil Avanza. Badan napi ini besar sekali. Tinggi sekitar 190-an cm. Gendut seperti babi. Mulutnya bau alkohol. Ia dan Aziz memukuli wajahku dan menendang dadaku berulang kali setelah aku tak kuat lagi berkelahi melawan mereka sekaligus. Aku dibawa, lebih tepatnya diseret, ke hall aula lantai 2. Rombongan sipir ikut naik. Ada Bowo, Halim, Rudi, dan sipir baru bernama Budi. Tidak pakai lama, mereka langsung ikut sumbang pukulan. Ketika aku terkapar, mereka menginjak dan menendang punggung, wajah, dada, dan bokongku secara berjamaah. Ditambah Tamping dan Michael Begok, jumlah penyiksaku ada 8 orang. Di hall itu ada napi kriminal yang turut disiksa. Namanya Muhammad Haris. Ia disiksa karena merekam adegan penyiksaan yang ia lakukan terhadap Wawan, narapidana pemerkosa anaknya sendiri dengan alasan ritual mistik mencari kekayaan. Karutan kebakaran jenggot murka. Takut bila rekaman ponsel tersebut tersebar keluar. Haris dipukuli oleh Michael. Sakitnya luar biasa sampai ia menangis dan minta ampun. Aku tidak pernah sekalipun teriak minta ampun kepada para penyiksaku. Aku tak sudi. Hanya erangan kesakitan keluar dari bibirku. Haris terus dihajar sampai posisinya mengitari setengah aula. Mereka bergantian menggulung Haris dan aku. Kadang mereka membagi diri menjadi 2 grup, satu grup menghajar aku. Grup lain memukuli Haris. Aku tetap jadi fokus target penyiksaan. Aku terus dihajar sampai tak kuasa untuk duduk, hanya bisa terkapar. Seseorang meludahi wajahku. Aku dibantu duduk. Sipir Rudi telah memegang alat penggebuk, kabel tembaga kaku yang dipilin jadi tongkat, kabel kepang. Dengan alat itu,
Wajahku dihajar sampai aku terkapar lagi. Aku tetap dihajar. Wajahku membengkak, hidung berdarah, bibir jontor, dahi dan kepalaku benjol. Aku tak mampu lagi membuka mata. Aku dengar sipir Halim bertanya kepada koleganya, "Udah is dead belum?" Entah, apakah sipir Halim akan gembira bila aku mati. Ia menggunakan meja kayu kecil tapi kokoh untuk menghantam mukaku. Rusuk kiriku merupakan titik luka paling sakit. Tak ada kulit yang terkelupas, lukanya di dalam. 2 ruas tulang rusuk kiri terasa melesek ke dalam. Daging atasnya terasa lunak seperti jeli. Di atas bagian ini, sipir Bowo menginjakkan sepatunya. Ia tahu itu luka terparah. Ia mempermainkan bagian itu. Tiap kali kakinya menekan, aku berteriak kesakitan. Namun, sekalipun aku tidak minta ampun. Seorang tamping berbadan kurus memapahku duduk. Aku sudah tidak mampu bangkit. Aku bahkan kesakitan saat menggeliat. Aku didudukkan guna dimintai keterangan soal bisnis transferan yang aku pegang. Inilah sebab utama mengapa aku digulung. Kelima kawan seperkara pemilik ponsel sama sekali tidak dicolek. Padahal, kami semua bersepakat untuk memberikan keterangan palsu soal sumber kami memperoleh ponsel dan tempat mengisi ulang baterai. Sudah sebulan aku menggoyang the old establishment bisnis transferan yang dikuasai beberapa orang sipir pengamanan rutan. Mereka memungut potongan 10%. Jadi, bila ada keluarga narapidana mentransfer Rp100.000, si narapidana hanya akan memperoleh Rp90.000. Bagiku ini terlalu berat. Di Salemba, potongan transferan hanya 3%. Kebetulan Kepala Yantah, pelayanan tahanan, Kelana Dewa Brata selalu mengeluh bokek. Dia adalah pembina kegiatan agama Buddha, karena tidak ada sipir beragama Buddha. Jadi, ia turun tangan langsung. Kepadanya, aku mengusulkan bisnis transferan dengan potongan 5%. Kelana menyambut dengan antusias. Ia membuka rekening baru atas nama istrinya. Para narapidana menyambut antusias, penjara geger. Aku jadi pahlawan baru. Setiap kali aku keluar blok, banyak napi tak kukenal menyapa, panggil aku abang. Sikap petugas jaga mulai berubah. Mereka tegang tiap kali aku lewat. Kelana mulai mendulang laba. Aku tidak mengambil sesen pun dari fee 5% tersebut. Seluruhnya masuk kantong Kelana. Namun, tiba-tiba Kelana Dewa Brata menghentikan bisnis ini. Alasannya, sebagai perwira paling senior ia harus memberikan contoh yang baik. Jelas-jelas di beberapa spanduk peraturan penjara tertera aturan yang menyatakan narapidana dilarang memegang uang atau melakukan hubungan bisnis dengan sesama napi dan petugas. Ia mendadak cemas setelah Karutan mengadakan rapat besar terkait bisnis transferan 2 petugas jaga yang bermasalah. Pertama, sipir Chandra kena masalah setelah beberapa napi tertangkap nyabu. Ketika diusut, aliran dana membeli sabu-sabu menggunakan jasa transferan Chandra. Kedua, Iqbal, rekeningnya digunakan sebagai sarana penipuan oleh seorang narapidana penipu. Kasus ini sampai ke tangan pihak polisi. Karutan kalang kabut. Kelana bilang, ada seniornya, Kalapas Nusa Kambangan dipecat gara-gara membuka jasa transferan untuk napi. Ia berargumen, karir puluhan tahunnya bisa hancur karena uang receh. Aku setuju saja dan bisa memahami. Napi-napi sontak kecewa setelah aku merilis maklumat penutupan transferan ini. Proses pengakhiran ini berbelit-belit dan memusingkan. Ada saja napi ngeyel yang tetap melakukan transfer dana via rekening Kelana. Butuh waktu seminggu lebih untuk benar-benar menghentikan mereka. Tampilnya aku dan Kelana dengan potongan 5% jelas memukul dan merusak dapur nasi para petugas muda itu. Pendapatan mereka menurun drastis. Karena itulah aku dibantai dan dibuang ke lapas lain.
Ada semacam tradisi penjara sebelum seorang napi dikarantina di sel tikus. Ia harus dihajar terlebih dahulu. Mentalnya harus dilunturkan. Selama 1,5 tahun di penjara, berarti aku telah 2 kali masuk sel tikus. Artinya, juga mengalami 2 kali babak belur dihajar sipir. Di Salemba, leherku disetrum 3 kali. Namun, gulungan Gunung Sindur lebih mencemaskan. Mereka tidak memakai metode bersifat mematikan daripada melumpuhkan. Di Salemba, dadaku hanya sekali dipukul. Itu pun sudah cukup membuatku berhenti bernapas untuk beberapa detik. Di Sindur, dadaku dipukul dan ditendang puluhan kali. Si begok sempat menyenderkan aku ke dinding dan menendang dadaku dengan full power. Napasku langsung berhenti. Nyawaku serasa melayang. Setelah mereka puas, aku mesti digotong kembali ke selti. 2 orang tamping membantuku. Perasaan mereka tersentuh, jatuh kasihan. Juga ada rasa salut, sebab aku tidak pernah merengek minta ampun sepanjang proses penyiksaan yang berlangsung 2 jam di malam buta itu. Sel tikus nomor 2 itu digenangi air. Jung dan Glory sudah nyenyak. Aku sudah tidak mampu mengeringkan lantai sel. Jadi, malam itu aku terkapar dengan rembesan air di kepala, badan, dan kaki. Aku menitikkan air mata. Wajah Mama, Cindy, Cruciles, dan Mai Tantrek guru penuhi imajinasiku. Aku merasa ditinggal sendirian. Selama 4 hari, paru-paruku mengeluarkan suara tiap kali aku menghembuskan napas. Seakan ada cairan menggenang. Aku sempat 2 kali mengeluarkan gumpalan darah kental bercampur dahak. Tiap kali batuk, serasa seluruh jaringan otot badan atas dibetot. Sakitnya luar biasa. Sampai 3 minggu aku tak mampu langsung bangkit dari posisi berbaring. Membalikkan posisi miring dilakukan dengan susah payah. Celana pendek satu-satunya yang kupakai selama di Celtic robek akibat terlalu banyak ngesot di lantai. Kelima kawan seperkaraku dibebaskan setelah diisolasi seminggu. Aku mendekam sebulan kurang 3 hari di Celtic, in total. Sampai aku dibuang ke LP Karawang di pagi buta. Aku dilarang mengambil baju, buku catatan, dan apapun itu. Jadi, aku dioper dengan hanya celana pendek robek dan kaos yang kupakai dan tidak pernah dicuci selama sebulan. Selama sebulan itu, aku kehilangan komunikasi dengan keluarga, Romo Atma, dan teman-teman di luar. Jung dan Glory membenciku karena aku menyebabkan sel nomor 2 tidak diperbolehkan dimasuki apapun. Padahal, sebelumnya anak buah Glory rutin mengirim makanan, rokok, dan kopi. Baju dan sarung Glory pun disita. Namun, dia masih punya 1 spare pakaian bila 1 pakaian dicuci. Jadi, ia masih bisa bertukar pakaian. Ketidakpuasan itu memuncak dan berakhir dengan perkelahian. Tidak lama, Jung hendak memukulku yang hanya bisa duduk bersandar di dinding. Aku mendahului melancarkan 1 tendangan ke dada Jung, sebelum tangannya sempat mengenai kulitku. Dia langsung ngedown. Padahal, aku pasti tewas bila mereka terus menyerang. Sebelum dan sesudah perkelahian itu, mereka berdua satu-satunya kawan yang merawat lukaku. Glory memijat punggungku hingga aku mampu mengangkat kedua tangan ke atas lagi. Aku akan selalu ingat jasa-jasa mereka saat itu. Jung dan Glory dioper setelah mendekam 2 minggu. Aku sempat sendirian di selti itu. Satu sisi dindingku penuhi lukisan tengkorak dan grafiti bertuliskan Azazel, Moloch, Baal Berik, Baal Zebub, Nyai Lanjar, dan ujar-ujar bijak agar napi penghuni selti itu ingat akan neraka dan akhirat. Aku lebih tenang saat sendiri di dalam seltik itu. Kaos yang selama itu berfungsi ganda jadi handuk sempat aku cuci. Aku tidur telanjang. Namun, sekitar jam 3 pagi, hujan turun dengan deras membuat udara Bogor jadi sangat dingin.
Akhirnya, kaos yang masih basah aku kenakan kembali. Memasuki minggu ketiga, masuklah Mo Isyar alias Entong. Ia diembet Binsar Tambunan dengan kasus penjualan ganja di dalam rutan. Entong adalah komandan pasukan tempe di dapur. Dari olahan tangan merekalah tempe yang setiap hari kami makan. Binsar dimasukkan ke sel nomor 1 bersama Cipe yang masuk Celtic setelah nge-add Facebook milik Bu Tata, sipir perempuan. Kelakuan Cipe jadi bahan tertawaan seantero penjara. Entong sudah kenal aku sejak di Salemba. Baru setelah ia masuk, aku bisa ngopi, merokok, makan tempe orek dan telur goreng yang dikirim pasukan tempe. Saat berjalan menuju bas lapas, aku sempat melayangkan pandangan ke Vihara Sadabala. Poster Buddha berukuran raksasa sumbangan 5N, altar pemberian Romo Atma dan Hermanto, patung Buddha donasi teman-teman Ciciku masih di sana. Usaha keras Ciciku, Cindy, Hermanto, Romo, 5N, dan lain-lain tidak dihargai pihak rutan dan Kelana Dewa Brata. Awalnya, vihara itu kosong melompong. Pagi itu ia tampak hidup. Namun, ada kesedihan saat menatapku meninggalkan penjara yang tak akan pernah kurindukan itu. Aku memaafkan semuanya. Semoga mereka selalu berbahagia. Surat ke-9, Penjara Modus. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, jam 3 pagi, kelompok pemuda Menteng 31 menculik Soekarno dan Hatta. Pemuda Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh membawa mereka ke rumah Baba Jiao Kisiong. 10 tahun lalu aku pernah ke rumah Baba Jiao itu di Rengas Dengklok, tidak terlalu jauh dari lapas Karawang. Di penjara Karawang ada 3 subkelompok preman di bawah naungan Panji, Bendera Karawang, Rengas Dengklok, Karawang, dan Cikampek. Anak-anak Dengklok berkuasa di dalam penjara yang dibangun pada 1980-an awal itu. Ketiga subkelompok itu menyatu menjadi kelompok pribumi menghadapi narapidana DKI yang berpredikat tamu atau pendatang. Pengaruh Soekarno nyata di LP Karawang. Instruksi Bung Karno untuk meretul penjara dicetak seukuran pintu gerbang, di bingkai kayu, dan didirikan di samping pendopo tempat kesenian calung digelar. Poster foto Bung Karno dipajang di dalam hampir semua kamar sel narapidana. Bersanding dengan poster Slash, Guns N' Roses, Apache, Harley Davidson, dan sedikit poster Serono. Ada 1-2 foto Pak Harto muda. Aku berasumsi mereka tidak benar-benar memahami kontradiksi antara Orde Lama versus Orde Baru. Ada 4 blok di penjara ini, A, B, C, D, di samping blok anak dan blok wanita. Cuma ada 1 blok narkoba, yaitu blok C. Jumlah total warga binaan sekitar 1.200 orang. Jumlah petugas sekitar 85 personel. Di sini, relasi sipir dan narapidana sangat baik. Aku dekat dengan petugas Kamtib. Di Salemba, aku bahkan tidak mengenal satu pun nama petugas. Namun di Karawang, aku kenal dan dikenal oleh hampir semua petugas, baik petugas perempuan maupun sipir pria. Di sini, kami sangat menghormati para petugas. Mereka baik dan memberikan begitu banyak kebebasan. Mayoritas narapidana mencium tangan petugas setiap kali bertemu pertama kali. Gosipnya, ini penjara paling bersih nomor 2 di seluruh Indonesia. Bila Salemba punya predikat surganya penjara, Karawang disebut penjara dolar. Segala-galanya mahal di penjara ini. Segelas air mineral harganya Rp2.000. Biasanya cuma 500 perak cuy. Bila di Salemba harga mie instan Rp2.500, di lapas dolar harganya mencapai Rp5.000. Di Sindur, iuran mingguan kamar hanya Rp10.000. Di Karawang bisa mencapai Rp700.000.
Di Salemba, anggota Kamar Formen membayar sekitar 100.000 saja. Semua narapidana punya ponsel, jumlahnya bisa sampai 2 hingga 3 unit. Segala jenis telepon seluler ada, Samsung S3 S6, iPhone 5, smartphone, berbagai macam komputer tablet, dan sebagainya. KM Prabu Ginanjar pernah cerita, dahulu, sebelum aku datang, tiap mau sidak, petugas menggunakan truk untuk mengamankan berkarung-karung ponsel milik warga binaan, saking banyaknya. Polisi mendeteksi arus komunikasi sinyal ponsel sangat masif dari penjara ini. Selama ini, aku hanya sekali nyaris baku hantam dengan 2 orang narapidana sekaligus, Kenyot dan Cak Gundul, perampok dan The Hitman asal Surakarta. Ini penjara damai. Orientasi mayoritas narapidana adalah cari duit. Modusnya, penipuan via ponsel. Jadi, selain disebut sebagai penjara dolar, lapas kelas 2A Warung Bambu ini juga disebut penjara modus. Modus penipuan ini disebut geledek. Bisa dimainkan secara perorangan atau tim. Setiap hari, narapidana pekerja geledek mencari korban dengan menghubungi nomor telepon. Mengaku-ngaku sebagai teman, saudara, kerabat atau anak si korban. Mereka sebut aktivitas ini dengan istilah ngelacak. Bila si korban menyangka itu suara kerabatnya, ia akan digeledek. Korban geledekan bervariasi, kecuali balita, orang gila, lansia senior, siapapun bisa dan pernah jadi korban. Apapun profesinya, ustaz, mahasiswa, polwan, marinir, pengacara, bahkan pengangguran pernah kena tipu. Sebagian kecil dari narapidana memainkan modus pelayaran. Biasanya mereka gunakan foto dan identitas palsu via media sosial macam Facebook dan FreeTalk. Mengaku sebagai polisi, pelaut, pebisnis, dan sebagainya. Tidak seperti geledek, pemain pelayaran mengolah si calon korban dengan periode waktu jangka panjang. Bisa berminggu-minggu jadi sahabat si korban. Saat trust si korban diperoleh, penipuan dilancarkan. Macam-macam skenarionya. Ada yang butuh dana untuk menyuap atasan agar bisa dimutasi dari Papua. Inilah, itulah, bla bla bla. Intinya, dia butuh pinjaman uang. Besarannya bisa puluhan juta rupiah. Tak heran, ada sejumlah narapidana bisa beli Suzuki Ninja dan modal usaha buka biliar di Bandung sesaat setelah bebas dari LP Karawang. Mengendalikan 500, 1000, dan 3.500 lelaki stres di satu kawasan bukan sesuatu yang mudah. It's a very serious and dangerous business. Aku berasumsi, penjara Salemba dan Cipinang memberikan kebebasan memakai narkoba sebagai salah satu mekanisme mengontrol ketertiban dan keamanan penjara. Baik di Salemba dan Gunung Sindur, pihak penjara menugaskan seorang petugas sebagai wali blok. Tidak demikian di penjara Karawang. Namun, di antara ketiga penjara itu, lapas Karawang paling terkendali. Kamar-kamar sel di setiap blok LP Karawang tidak ubahnya sebuah kantor, berisi pekerja narapidana dan alat produksi, ponsel, kartu SIM, rekaman sirine polisi, job desk-nya, menipu pulsa. Beberapa petugas menguasai sejumlah kamar pekerja itu. KM berperan sebagai manajer kamar. Tugasnya mengumpulkan pulsa hasil geledekan dan menjualnya kepada pengepul. Pulsa 100.000 dibeli KM dengan harga Rp50.000. KM menjual pulsa 100.000 dengan harga Rp70.000. Jadi, setiap kelipatan 100.000 pulsa, KM memperoleh laba Rp20.000 dalam bentuk uang cash. Dalam sehari kerja, mulai jam 9 pagi sampai tengah malam, seorang narapidana bisa mutus 10 juta dalam bentuk saldo pulsa. Tidak mengherankan bukan, bila terlalu banyak narapidana tajir di sini. Setiap hari bisa nyabu. Harga sabu-sabu 3 kali lebih mahal daripada di Salemba.
namun tetap terjangkau oleh mereka. Di sini, hanya 1-2 orang petugas baru yang tidak punya mobil. Hampir semua petugas punya mobil. Jelas, penjara ini adalah penjara tajir. Para bos pengepul pulsa memberi semacam target penghasilan kepada KM. Target ini diteruskan kepada warga kamar, jadi target bersama. Jadi, KM butuh para pekerja handal. Semakin banyak dan solid relasi antar pekerja sekamar, itu semakin baik. Pekerjaan berprestasi rendah akan dimutasi ke lain kamar. Mutasi dilakukan setiap hari Jumat. Di Rutan Sindur, aku hanya pernah rasakan 3 sel. Mapenaling, C25, dan sel tikus nomor 2. Di Salemba, dalam setahun aku hanya pernah tinggal di sel D1, H2, H4, sel tikus nomor 12, dan D4. Namun, di LP Karawang, ceritanya lain. Di penjara Karawang, setelah disekap 2 minggu di sel karantina Mapenaling, aku turun ke sel B46. Lalu, dimutasi ke sel C25. Lantas dipindah ke C112. Kemudian, ditendang ke C22. 3 minggu kemudian dioper ke D41. Lalu, pindah lagi ke C128 sebelum diturunkan ke C52. Then move again ke C128. Lalu, balik lagi ke C112 untuk kemudian dilempar ke C55. Akhirnya, aku ditarik Om Benny Budiman, papanya artis Tara Budiman, aktor di sitkom kelas internasional, di sel C21. Total ada 12 sel pernah aku tempati selama ini. Setiap pindah kamar, aku harus beradaptasi ulang. Sebab dari semua itu adalah aku menolak jadi pekerja geledek. Jadi, aku tidak memberi kontribusi bagi kamar. Aku memilih nyantai. Ini trigger kecemburuan sosial sesama penghuni kamar. Bisa berakhir pada clash fisik. Menolak ikut geledekan berarti menolak arus besar. Konsekuensi logis dari sikap ini, aku pun ditolak mereka. Dikucilkan, dilabeli kepala batu, sok suci, dan sebagainya. Diidentifikasi sebagai anasir berbahaya bagi the old establishment of the prison monarch. Menurut pengakuan beberapa orang pengurus blok, sebelum kami akrab, mereka punya job desk mengawasi aku. Gerak-gerik, pembicaraan, manuver, dan apa saja kegiatanku dipantau. Itulah sebabnya, baru belakangan aku sadari, kemanapun aku nongkrong, tiba-tiba saja ada seorang pengurus blok duduk di belakang atau di sampingku. Berlagak gosok batu, main ponsel or anything. Tujuan sebenarnya, mereka sedang menguping apa yang aku obrolkan. Surat ke-10, Geledek. Dir Pak Jaya Suprana yang baik, hari ini aku punya cerita untuk Anda. Kisah nyata terjadi di sel kamarku. Tentang modus penipuan yang dilakukan oleh narapidana sekamarku. Semoga Anda berkenan. Begini ceritanya. Ampun Pak, saya udah gak punya uang, kata Rano, si tukang ayam. Tenang aja Pak, ambil pulpen dan kertas. Saya AKP Bambang Adi Suryo dari Polda, kata narapidana Entong. Rano, seorang lelaki tak dikenal. Unknown figure. Dia hanya bilang tinggal di daerah Parung Bogor. Ketika ditanya profesinya, dia menjawab, tukang ayam. Saat tulisan ini ditulis di titik ini, suaranya terdengar dari loudspeaker ponsel yang volumenya dibesarkan. Dia nyaris menangis. Jadi bahan tertawaan para narapidana sekamarku. So far, Rano sudah keluar duit 550 plus 600 ribu rupiah. Dia masih terus diolah oleh narapidana Entong. Rano minta izin pulang ke rumah untuk ambil duit lagi. Haha, air mata buaya, kata Entong, disambut gelak tawa oleh tag timnya, narapidana Ade Suherwin. Bos ayam, huahaha, kata Ade.
Rano dilarang mematikan ponsel. Entong dan Ade mendengarkan setiap pembicaraan si korban geledek Rano dengan takzim. Sekarang, sudah jam 21.26 waktu Indonesia Barat. Sejak selepas maghrib Rano digarap. Azan maghrib telah berlalu 10 menit, narapidana Boyor mulai ketak-ketik nomor ponsel secara random. Mencari korban yang bisa ditipu atau digeledek. Satu digit angka terakhir dirubah sampai sambungan telepon, hit the right number. Kebetulan nomor telepon Rano aktif dan tersambung. Rano mengangkat incoming call dari nomor telepon tak dikenal dengan malas. Boyor mengaku bernama Yudi, Agus, dan lain-lain. Rano tetap menyangkal punya teman dengan nama-nama itu. Salah sambung nih, Pak, kata Rano dengan sedikit kesal. Ia hendak mematikan telepon genggamnya. Wah, sombong, masa suara teman sendiri gak dikenal, kata Boyor setengah frustasi. Ini proyek gagal pikirnya. Siapa? Ya, kata Rano dengan heran. Sujarwo, bentak Boyor ngasal. Oh Jarwo, seru Rano. Rano mengajak bicara dengan bahasa Jawa. Boyor orang Manado. Dia buru-buru mengoper ponsel kepada Ade. Alasannya sinyal buruk. Ia tidak dengar omongan Rano. Ade bisa cas-cis-cus dengan bahasa Jawa. Aku iso ngomong nganggo boso Jowo, katanya. Logatnya Jawa Timuran. Rano mengira itu Jarwo, teman sekampungnya, seorang pelaut. Rano gak sadar sudah dua orang narapidana, dengan dua suara berbeda, berperan sebagai Jarwo. Jarwo minta tolong kepada Rano untuk memberi keterangan kepada polisi soal STNK motornya yang tertinggal di rumah. Jarwo ngarang cerita ia sedang di Polsek Parung, tertangkap razia gabungan. Jarwo meyakinkan bahwa ia telah menyuap polisi. Jadi, bukan urusan duit. Bantu omong aja, kata Jarwo kepada Rano. Bilangnya begini, itu motor teman saya, Jarwo. Bukan motor bermasalah. Surat-suratnya ada, Pak, di rumah. Cuma tertinggal. Karena buru-buru. Tolong jangan dipersulit, Pak. Damai di tempat secara kekeluargaan. Gitu aja, tutur Jarwo. Rano mengerti. Ponsel diberikan kepada narapidana Entong yang berperan sebagai Brigadir Kepala Ade. Rekaman sirene ambulans dihidupkan. Polisi siluman Adi mulai mendata Rano dengan beberapa pertanyaan awal. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, data nama, domisili, nama sapaan si korban dan si penipu diperoleh. Data ini penting untuk menentukan di polsek mana si pemain geledek ditahan. Setelah Rano berhasil meyakinkan Brigadir Kepala Ade sehingga bersedia damai di tempat, ponsel beralih kembali ke Jarwo. Rano senang karena berhasil menolong teman sekampungnya lepas dari tuduhan sebagai pelaku curanmor. Tinggal masalah denda tilang sebesar Rp500.000 yang baru dibayar Rp100.000. Jadi, Jarwo masih harus membayar Rp400.000. Dalam bahasa Jawa, Jarwo bilang bahwa dia punya cukup uang, sekitar Rp6 juta dalam rekeningnya. Karena itu, ia minta Rano melobi sang polisi jadi-jadian agar memberinya izin pergi ke ATM. Supaya ia bisa tarik tunai, melunasi denda tilang tersebut. Ponsel beralih kembali ke polisi. Rano melobi. Polisi menolak beri izin dengan alasan pengalaman serupa beberapa hari yang lalu. Si pelanggar lalu lintas yang diizinkan pergi ke ATM tidak kembali. Motornya hasil curian. Rano tak berkutik. Ponsel dioper lagi ke Jarwo. Rano segera melapor dengan rasa tak enak hati karena gagal. Jarwo menenangkan Rano. Akhirnya Rano bersedia melobi polisi lagi, mengajak deal main belakang, denda tilang diganti saldo pulsa. Brigadir Kepala sok jual mahal. Ia bilang sejak zaman Soekarno sampai Jokowi, tidak pernah ada aturan denda tilang diganti saldo pulsa. Rano speechless.
Polisi minta 2 syarat. Rano langsung setuju. Syaratnya, Rano mesti jaga citra nama baik korps polisi saat beli pulsa di Alfamart. Rano dilarang bilang saldo itu untuk polisi. Syarat kedua, Rano tidak boleh mematikan ponsel. Gunanya, agar apapun yang Rano katakan bisa dipantau. Bilang aja untuk internet atau telepon keluarga di Saudi, tutur Brigadir dengan tegas. Jarwo memelas. Ia menjanjikan komisi Rp200.000 kepada Rano bila mau membantu. Entah mengapa, tapi Rano bersedia turun tangan. Setelah meminjam uang cash dari istrinya, Rano bergegas menuju Alfamart. Di sakunya sudah ada 2 nomor layanan kepolisian yang mesti diisi masing-masing 200.000 sebagai ganti denda tilang Sujarwo. Tak lama berselang, pulsa diisi. Kasir Alfamart mengingatkan ini penipuan hipnotis. Brigadir kepala marah dan membentak dengan kata anjing, ditujukan kepada kasir swalayan itu. Singkat kata, ia berhasil meyakinkan Rano. Racun opini kasir dinetralisasi. Rano menurut disuruh menjauh dari kasir. Pulsa diperiksa. Ada 1 nomor dikatakan belum terisi. Rano kaget. Dia sudah keluar Rp400.000. Ia divonis salah tulis 2 angka terakhir. Rano speechless lagi. Rano tidak sadar kalau itu taktik Sientong. Istilahnya dikecot. Sebenarnya, pulsa sudah masuk, tetapi dinyatakan belum masuk. Dengan taktik dikecot ini, Rano mesti merogoh kocek sebesar Rp600.000 dari deal awal Rp400.000. Alhasil, Rano mesti mengisi 3 nomor HP. Brigadir menenangkan hati Rano, bahkan sebelum Rano tahu mesti bicara apa. Uang Rp200.000 itu segera diganti. Jarwo tampil ke atas panggung, meyakinkan Rano dengan mengatakan bahwa uang cash pengganti Rp200.000 itu sudah ia pegang. Rano lega. Kemudian ia disuruh menuju Indomart untuk isi nomor yang benar. Setelah saldo pulsa lengkap, surat jalan untuk Jarwo akan segera dibikin. Artinya, Jarwo bebas. Jarwo janji akan langsung meluncur ke rumah Rano dengan membawa uang cash Rp800.000. Nego punya nego, akhirnya Rano isi ulang Rp150.000. Jadi, sampai di sini si juragan ayam dari Parung sudah menghabiskan uang sebesar Rp550.000. Rano lega, tugasnya selesai. Ia jadi dewa penolong. Hore! Syahdan, jauh panggang dari api. Ternyata tugas Rano belum selesai. Ia belum bisa pulang ke rumah. Brigadir kepala meneruskan permintaan komandannya kepada Rano. Ada iming-iming hadiah 1 unit ponsel BlackBerry tipe Dakota, didramatisasi tanpa charger, buat Rano. Ia dianggap telah berjasa menjaga citra nama baik kepolisian dengan tidak membocorkan informasi untuk siapa saldo pulsa sebesar itu ia beli. Rano semakin tersudut, saat sang komandan, ternyata, telah menitipkan amplop coklat berisi uang cash sebesar Rp1,2 juta kepada Jarwo. Ini buatmu, No. Ada nama kamu di atas amplop, tutur Jarwo kepada Rano, masih dalam bahasa Jawa. Jadi, Rano akan memperoleh Rp600.000 dari Jarwo, plus Rp200.000 dan ponsel BlackBerry tipe Dakota dari Brigadir Kepala, dan 1,2 juta dari AKP Wibowo. Tugasnya mengisi 3 nomor ponsel milik anggota Buser masing-masing Rp300.000. Jadi Rano akan dapat komisi Rp300.000. Benar, No. Ini HP Dakocannya udah aku pegang, buat kamu, kata Jarwo. Rano tak sadar. Banyak napi tertawa saat Jarwo berulang kali bilang Dakocan, plesetan untuk BlackBerry Dakota, sebagai ledekan betapa tololnya si bos ayam dari Parung itu. Ponsel beralih kepada narapidana Emi yang berperan sebagai AKP Wibowo. Panggil saya Pak Haji.
Saya sudah 2 kali naik haji, katanya dengan logat Melayu kental. Ia mendikte 3 nomor HP baru. Rano dijanjikan hadiah jaket kulit berlogo Korps Polisi lengkap dengan topinya. Rano akan dianggap berjasa meringkus jaringan obat bius bila membantu mengisikan pulsa ke-3 nomor milik agen Intel yang saat ini sedang memantau di lapangan. Malam ini kami akan meringkus jaringan sindikat narkoba dekat tempat tinggal Anda. Kalau sampai bocor, saya bolongin dengkul kamu. Tegas AKP Wibowo. Rano meminta izin pulang ke rumah untuk ambil uang cash. Ponsel tetap tidak boleh dimatikan. Ia diminta cari Alfamart lain. Entah di mana, tetapi akhirnya Rano sudah berada di depan gerai departemen store. Rano renegosiasi. Alasannya, tidak punya uang cash. Akhirnya deal, masing-masing 200.000 untuk 3 nomor milik Buser. Ini ronde kedua Rano mengeluarkan uang, yaitu 3 nomor telepon kali 200 sama dengan 600.000 rupiah. Setelah beres, Rano memelas, nyaris merengek seperti bocah sedang menangis. Dia bilang tidak sanggup lagi. AKP Wibowo mengatakan ia kedatangan tamu dari Polda, seorang kompol, komisaris polisi. Ia juga minta tolong diisikan pulsa. Jarwo tampil lagi, menyatakan telah mengantongi uang 1 juta rupiah, titipan si kompol kepada Rano. Tugasnya, isi 2 nomor pribadi sang kompol. Masing-masing 300.000 rupiah. Jadi, Rano dikasih persenan 400.000 rupiah. Rano menyatakan sudah tidak punya uang. Ia mau nangis, berharap dikasihani. Napi Entong, yang sekarang berperan lagi sebagai kompol dari Polda, menjelaskan apa yang harus dilakukan Rano, sekalipun tidak pegang cash di kantong. Rano tidak mampu mengetahui bahwa Entong adalah tokoh di balik 2 figur, Brigadir Kepala Adi dan kompol dari Polda, yang baru saja berbicara dengannya. Akhirnya, Rano kembali masuk departemen store untuk mengisi pulsa. Ia diyakinkan bahwa Jarwo bersama dengan Brigadir Kepala Adi sedang berada di dalam mobil Ranger polisi, on the way ke Alfamart. Perjalanan dari Polsek Parung ke lokasi Rano hanya makan waktu sekitar 10 menit. Rano minta kasir mengisi pulsa sesuai permintaan. Setelah menyerahkan kedua nomor telepon, ia bergegas masuk lebih ke dalam. Kepada kasir, ia bilang, "Di total aja dengan belanjaan. Saya ingin sekalian belanja." Entah kenapa Rano nurut saja. Kemenyan terus menebar asap mistis dan wewangian khas alam gaib ke seantero kamar selku. Rano sedang buying the time, pura-pura belanja sambil menunggu kedatangan rombongan Jarwo dan polisi yang akan membayar semua belanjaan dan saldo pulsa yang tadi ia pesan. Saat Rano sedang memilih apa saja yang ia inginkan, datang instruksi dari Brigadir Kepala. Dia pesan 3 kaleng green sense. Rano mengiyakan. Pulsa sebesar 600.000 telah diisi. Sebelum Rano beranjak untuk mengambil 3 kaleng green sense, tiba-tiba supir mobil Ranger, seorang Brigadir 1 polisi, minta sekaleng tambahan. Jadi, Rano dapat pesanan khusus 4 minuman kaleng green sense. Pastilah rombongan Jarwo sebentar lagi tiba. Mereka haus. Belum sempat Rano mengetahui di mana lokasi pajang minuman kaleng, HP dioper kepada Jarwo yang menyampaikan pesan dari si sopir. Rano di-briefing narapidana kenyot yang sekarang berperan sebagai sopir berpangkat Brigadir 1, Bribtu Satlantas. Saat itu sudah jam 11 malam. Rano tidak sempat makan malam dan sholat Isya. Ia sudah keluar duit 1,2 juta rupiah. Tagihan pulsa 600.000 masih menantinya di kasir. Jadi, total ia mesti keluar dana 1,8 juta rupiah malam itu, tanggal 4 Agustus tahun 2015.
Mungkin saat itu Rano sudah mengalkulasi laba bersih yang bakal ia peroleh sebelum fajar menyingsing, Rp200.000 dari Jarwo, 1 unit ponsel BlackBerry Dakota, Rp300.000 dari AKP Wibowo plus jaket kulit dan topi, Rp400.000 dari Kompol Polda. Yang paling mengesankan adalah relasi baru dengan beberapa orang polisi berpangkat brigadir kepala, yang tengah dalam perjalanan mengantar sahabat karibnya, Sujarwo. Mungkin Rano berpikir, bukankah polisi-polisi ini bisa dijadikan backing? Who knows? Namun, pesta belum akan berakhir, before the fat lady sings. Ternyata, si sopir juga minta tolong diisikan pulsa 200.000. Sekali lagi, Jarwo menepis keraguan Rano dengan menyatakan rombongan sudah semakin mendekat. Suara sirene pasti didengar oleh Rano. Itu sinyal bahwa rombongan kecil itu benar-benar sedang meluncur. Semakin malam, Rano semakin lebih kooperatif. Ia segera balik badan ke arah kasir, nitip 1 nomor ponsel tambahan. Napi kenyot tertawa gembira saat saldo pulsa bertambah 200.000. Via sambungan ponsel, ia berterima kasih kepada Rano, dengan pesan terakhir, 5 menit lagi akan tiba. Brigadir Kepala Adi bilang sudah tidak sabar ingin bertatap muka dengan Rano. Sebelum HP ditutup, Jarwo memesan roti dan minuman. Nanti kita yang bayar semua, kamu santai aja di sana. Ambil apa aja semaumu. Sebentar lagi kita sampai. 3 menit, tandas Sujarwo. Lalu, telepon dimatikan. Sudah jam 0:02 waktu Indonesia Barat. Lampu kamar sel sudah dimatikan sedari tadi. Kepala kamar sudah ngorok. Hampir semua napi sudah berbaring untuk tidur. 2 orang berbisik-bisik dengan pacar mereka via ponsel. Franz, napi stres di sebelah kiriku, serius nonton Blue Film di ponsel Android milik Daeng Ivan yang tidur di sebelah kananku. Daeng sedang asik main judi online. Aku menghitung, Rano mesti kehilangan 2 juta rupiah malam ini. Dia masih di Alfamart, belum sadar dengan drama penipuan ini. Mungkin dia sedang mesem-mesem membayangkan keuntungan uang tunai dan sebagainya itu, selagi ia mendorong troli yang saat ini sudah terisi 6 kaleng green sense, roti, sirup, jus sari kelapa, dan tisu. Mungkin Rano sedang berpikir untuk beli deodoran dan deterjen. Aku sulit membayangkan dan tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Rano. Apa reaksi staf dan security Alfamart? Semua nomor ponsel yang tadi dipakai ngerjain Rano telah dimatikan. I think it's gonna be a long night for Rano.